Perkenalkan, nama saya Yehuda Breaji Tarigantamba dengan NIM 2409060088 dari kelompok 9 dengan judul Negara, Konstitusi, dan Sumber-sumber Hukum. Nah, jadi melalui judul kami tersebut, kami berharap Bapak dan teman-teman juga dapat pemahaman tentang pentingnya mengenai hubungan antar negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Nah, serta pentingnya ketiga elemen tersebut dalam menciptakan tatanan sosial yang berperan aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan negara, serta menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku. Nah, tujuan dari wawancara kami tersebut, yang pertama itu menjelaskan konsep negara, yang kedua itu menganalisis peran konstitusi, yang ketiga itu mengidentifikasi sumber-sumber hukum, 4. Meningkatkan kesadaran hukum, 5. Mendorong partisipasi warga negara. Nah, juga kami melakukan lokasi kegiatan. Lokasi kegiatannya itu ada 3, berhubungan juga dengan narasumbernya itu ada 3, yaitu aktivis, praktisi, dan akademisi. Nah, jadi aktivis itu kami melakukannya itu di kelas fisik USU. Akademisi itu kami melakukannya di Cafe Raja Wali Kupi Ule Kereng, dan praktisi itu kami melakukan kegiatannya itu di Cafe Cave. Nah, informasi dari narasumber tersebut, yang pertama itu adalah Abang Diga Pinem selaku juga aktivis. Dia juga adalah ketua organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau yang juga disingkat itu dengan GMNI. Nah, juga beliau tersebut juga berperan sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dan sosial, berfokus pada pengembangan kepemudaan. Nah, juga beliau juga menunjukkan pemahaman yang sangat baik tentang pentingnya amandemen konstitusi dan dampak terhadap partisipasi masyarakat. Ia juga menyadari tantangan yang muncul akibat pengembangan teknologi informasi yang menunjukkan kedewasaan berpikir dan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Nah, yang kedua itu juga ada Abang Ramdhani Nasution, dia itu sebagai akademisi. Nah, beliau juga tersebut menunjukkan pemahamannya tentang hubungan antara konstitusi dan ideologi Pancasila, dan dia juga menekankan bahwa pentingnya kehati-hatian dalam melakukan perubahan yang mencerminkan sikap profesional dan tanggung jawab sebagai akademisi. Nah, pandangannya tentang perlunya keselarasan antara hukum dan ideologi menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan hukum yang berkualitas. Dan yang terakhir itu ada Ari Barata Tampu Bolon selaku praktisi. Beliau juga adalah seorang kader Partai PDI Perjuangan yang aktif juga dalam kegiatan-kegiatan sosial politik. Bang Ari juga menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap tantangan yang dihadapi dalam dunia politik. Ia menekan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sikapnya yang proaktif dan transparan mencerminkan integritas sebagai seorang kader partai, serta dedikasinya untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Nah, jadi kesimpulannya dari kelompok kami yaitu lapor ini membahas hubungan antara negara, konstitusi, dan sumber hukum, serta pentingnya pemahaman masyarakat terhadap ketiga elemen tersebut menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggara pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, tantangan yang dihadapi seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan korupsi memerlukan pemahaman yang mendalam dari masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Nah, dari hasil wawancara terlihat bahwa narasumber memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu konstitusional dan tantangan yang dihadapi dalam berdemokrasi. Mereka sepakat bahwa perubahan konstitusi harus berlandaskan pada ideologi Pancasila dan dilakukan dengan hati-hati
untuk menghindari ketidakpastian hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai video kelompok kami mengenai negara konstitusi dan sumber-sumber hukum. Jika ada salah kata dan kekurangan kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.